Assalamualaikum guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Cerita Hapsari. Akhirnya guys, setelah sekian lama, mungkin kira-kira ada 2 minggu deh kayaknya, aku tuh nggak ngupload konten tentang cerita. Ya karena kemarin tuh kayak ada sesuatu hal dan lainnya lah guys. Makanya kayaknya aku tuh belum sempat bikin konten tentang cerita lagi. Nah, tapi sebelum aku bahas tentang cerita nih guys, aku nih pengen tanya dulu ke kalian. Kalian udah berapa lama sih nggak pergi liburan? Pasti lama banget kan? Apalagi semenjak pandemi yang udah 2 tahun lebih deh kayaknya. Dan kita tuh kayaknya terpaksa banget tuh harus tinggal di rumah dan nggak bisa kemana-mana. Tapi kayaknya by the way sekarang tuh udah ada kelonggaran sih dari pemerintah kalau kita tuh udah boleh pergi liburan atau mungkin ke mall dan lain sebagainya. Cuman bedanya kalau sekarang tuh kita tuh kayak harus ngikutin beberapa peraturan atau prokes untuk bisa naik pesawat atau mungkin kayak kita pergi liburan sekedar untuk naik kapal atau naik bis gitu. Makanya kita kayak mikir-mikir dulu deh pengen pergi liburan. Cuman kita berdoa aja lah guys, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita juga bisa pergi liburan lagi. Nah, mumpung di rumah aja guys, kalian ini bisa cari-cari destinasi-destinasi wisata yang menarik di Indonesia. Karena kita tahu sendiri lah guys, Indonesia itu punya pesona yang indah banget. Bahkan sekarang tuh kayak udah mulai dilirik oleh mancanegara sebagai destinasi wisata mereka. Kalian tahu sendiri lah guys, Indonesia tuh punya semuanya. Mulai dari laut, pegunungan, budaya, keunikan, dan lain sebagainya. Nah, dan di setiap daerah itu pasti punya ciri khas masing-masing kan. Makanya kali ini tuh aku semangat banget guys buat bagiin cerita ini ke kalian. Tapi kayaknya nggak afdol rasanya kalau aku tuh nggak bahas mulai dari keunikan dari tempat kelahiran aku sendiri, yaitu Kabupaten Sopeng. Cuman lucunya nih guys, aku tuh juga baru tahu ternyata Kabupaten Sopeng ini menyimpan banyak banget keunikan yang mungkin orang-orang di Indonesia tuh belum banyak yang tahu. Tapi kalau kalian tahu artis Dangdut Academy yang tayang di Indosiar namanya Selfie, nah dia itu asli orang Sopeng loh guys, yang memperkenalkan tentang Sopeng di stasiun TV. Makanya aku tuh kayak nggak mau ketinggalan untuk bagi atau ambil andil sedikit lah untuk bisa mempromosikan atau memperkenalkan kota Sopeng ke kalian lewat YouTube channel ini guys. Seperti yang aku bilang di awal tadi guys, kalau aku tuh juga baru tahu tentang Kabupaten Sopeng ini. Padahal aku kan lahirnya di Sopeng. Kalian pasti nanya gitu kan. Jadi guys, waktu aku umur 4 bulan, aku tuh sempat tinggal di Kalimantan Timur dan kembali lagi ke Sopeng pada saat umur 21 tahun. Berarti sekarang tuh kayak sekitar udah 5 tahun lah jadi warga Sopeng. Dan selama aku tuh besar di Kalimantan Timur, aku tuh sama sekali buta tentang Sopeng, nggak tahu bahasanya, budayanya, apalagi keunikannya. Nah, aku tuh baru tahu semenjak aku pindah ke sini dan menyaksikan sendiri keunikan yang ada di Kabupaten Sopeng. Ya meskipun belum semuanya sih guys, tapi aku udah riset ke beberapa lah dari embahnya informasi, yaitu Google. Apa aja sih keunikan yang ada di Kabupaten Sopeng? Tapi kalau aku misal ada yang salah atau ada yang kurang, coba kalian luruskan di kolom komentar ya guys, biar kita tuh juga sama-sama tahu. Dari hasil riset aku ini guys, ada yang unik ternyata di Kabupaten Sopeng. Mulai dari kelelawar yang bisa hidup di kota sampai dengan gua yang pernah ditinggali oleh manusia purba. Nah loh, penasaran kan guys? Tapi sebelum mulai ke videonya, seperti biasa boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe channel ini biar kalian tuh bisa update video-video terbaru yang aku upload setiap minggunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lanjut ke ceritanya guys. Oke, sebelum kita bahas tentang keunikan yang ada di Kabupaten Sopeng, kita perlu tahu dulu nih guys, latar belakang dari Kabupaten Sopeng ini. Jadi, Sopeng ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat adalah bahasa Bugis. Cuman ada informasi tambahan aja guys. Untuk sebagian orang awam, mereka pikir itu bahasa Bugis sama seperti yang digunakan sama orang-orang yang ada di Makassar. Itu sebenarnya beda loh guys. Jadi contohnya bahasa Bugis Makassar dan bahasa Bugis Sopeng itu berbeda. Misalkan aku ke Makassar nih, aku nggak bakalan paham orang Makassar tuh ngomong apa. Begitu juga dengan orang Makassar, belum tentu mereka tuh bisa paham apa yang orang Sopeng bilang. Ibu kota Sopeng terletak di Watan Sopeng dengan luas 1.500 km persegi dan berpenduduk sebanyak 235.167 jiwa berdasarkan data pada tahun 2020. Untuk kalian yang pengen datang ke Sopeng harus menempuh jarak kurang lebih 170 km dari pusat kota Makassar.
dengan jalur darat guys, atau sekitar 3-4 jam perjalanan lah. Tapi tenang aja guys, selama perjalanan kalian tuh nggak bakal ngerasa bosan, karena sepanjang perjalanan mata kalian tuh bakal dimanjakan dengan pemandangan pedesaan. Pertanyaannya, apa aja sih yang ada di Kabupaten Sopeng? Yang jelas kalau kalian nyari pantai nggak bakalan ada guys, karena wilayah perairannya itu sendiri sebagian dari Danau Tempe. Nah, informasi aja guys, yang belum tahu, Danau Tempe itu salah satu danau terbesar yang ada di Sulawesi Selatan dan menghubungkan antara Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, dan juga Kabupaten Sopeng. Jadi nggak heran nih guys, kalau sebagian penghasilan masyarakat di Sopeng ini selain menjadi seorang petani, mereka juga menjadi seorang nelayan. Eits, meskipun di Sopeng ini nggak ada pantai guys, kalian jangan kecewa dulu, karena Sopeng ini sudah menyuguhkan banyak banget pemandangan alam pegunungan yang mempesona. Seperti kayak kalian tuh ngeliatin lukisan-lukisan yang ada di kanvas, menarik banget loh guys. Nah itu tadi guys sedikit latar belakang tentang Kabupaten Sopeng. Sekarang kita lanjut tentang hal-hal unik yang ada di Kabupaten Sopeng. Seperti di judul video yang kalian lihat guys, Sopeng ini dijuluki sebagai Kota Kalong. Cuman untuk wisatawan atau orang-orang di luar, mereka tuh taunya kota Sopeng ini seperti kota Batman. Kalian tahu kan karakter film Batman yang terinspirasi dari kelelawar atau kalong? Nah, Sopeng ini satu-satunya kota yang ada di Indonesia atau bahkan dunia yang menjadi tempat tinggalnya kelelawar atau kalong ini guys. Padahal kita tahu sendiri kan guys, kalau kalong itu hanya bisa hidup di gua. Karena menurut penelitian, kalong ini seperti vampir yang takut dengan cahaya. Dan insting mereka itu memang lebih menyukai tempat yang gelap. Saking antinya dengan cahaya, bahkan lampu taman pun itu bisa membuat kalong ini menghindar loh guys. Makanya sekarang tuh kita jarang banget bisa menjumpai kalong di kawasan kota. Kalau kalian tuh bener-bener pengen lihat kalong, kalian tuh harus ke hutan dulu atau bahkan ke gua. Dan itu tuh jatuhnya malah jadi horor kan guys. Tapi tenang aja guys, buat kalian yang penasaran pengen lihat hewan nokturnal ini yang kayaknya udah mulai langka sih di Indonesia, bahkan kalian juga bisa lihat secara dekat, kalian tuh datang aja ke Sopeng guys. Karena ketika kalian tuh masuki wilayah Sopeng, kalian tuh bakalan disambut dengan aroma khas kalong atau kelelawar, karena sarangnya itu bergelantungan di bawah dahan-dahan pohon asam yang terletak di tengah kota Sopeng. Dan uniknya lagi guys, kalong yang tinggal di tengah kota ini hidup berdampingan dengan manusia tanpa merasa terusik. Cuman yang jadi pertanyaannya, sejak kapan sih kalong-kalong ini tinggal di Kota Watan Sopeng? Nah, menurut penjelasan masyarakat setempat, keberadaan ribuan kalong ini sudah ada semenjak ratusan tahun yang lalu. Dan itu tuh tidak lekang oleh perubahan zaman loh guys. Tapi guys, tidak ada data sejarah yang bisa jadi rujukan untuk menceritakan ihwal keberadaan dari ribuan kalong ini di Kota Sopeng. Sehingga muncul nih cerita-cerita mulai dari cerita yang bersifat mitos atau juga cerita yang berbau mistis. Cuman satu hal yang dipercaya oleh masyarakat Sopeng, bahwa kehadiran kalong-kalong ini dipercaya sebagai penjaga kota. Selain itu juga, kalong-kalong ini dianggap sebagai pemberi tanda apabila ada sesuatu hal-hal yang mungkin akan terjadi di wilayah tersebut. Jadi konon ceritanya guys, kalong-kalong ini pernah meninggalkan Kabupaten Sopeng dengan waktu yang cukup lama. Dan itu tuh membuat para penghuni kota tuh menjadi heran dan bertanya-tanya, ada apa nih gitu kan. Nah, tidak lama kemudian terjadi bencana besar, yaitu kebakaran yang menimpa Kabupaten Sopeng guys. Dan itu tuh nggak cuma sekali loh, pernah juga terjadi di zaman dulu waktu masih zaman kerajaan Sopeng. Kalong-kalong ini meninggalkan kota Sopeng yang ternyata menjadi tanda adanya serbuan musuh yang akan menyerang kota Sopeng. Kalau aku pribadi percaya nggak percaya sama mitos ini guys, cuman kalau fakta yang aku lihat di lapangan, kalong-kalong ini memang tidak pernah meninggalkan Kabupaten Sopeng. Yang secara logika kalong itu nggak tinggal di kota kan, apalagi di bawah sinar matahari langsung. Terus juga kendaraan-kendaraan yang lalu lalang setiap hari di pusat kota itu tuh tidak mengganggu istirahat mereka loh. Padahal kan cahaya dan suara bising itu sesuatu yang mereka tidak suka. Nah, itulah justru yang menjadi daya tarik Kabupaten Sopeng ini guys. Mungkin para peneliti bisa nih datang ke Sopeng untuk meneliti kenapa gitu kan kalong ini bisa betah banget tinggal di kota. Apakah karena mereka pengen nge-mall atau mungkin mereka pengen ke Pusper, kan nggak tahu. By the way, Pusper itu pusat pertokoan yang ada di Kabupaten Sopeng guys. Jadi siapa tahu kalau kalian datang pengen nyari oleh-oleh gitu, bisa deh datang ke situ.
Tapi ada cerita lain juga nih guys, buat para jomblo-jomblo yang belum dapat jodoh lalu kemudian datang ke kota ini dan mereka terkena kotoran dari si kalong, itu tuh dipercaya bisa menjadi tanda akan dapat jodoh dari Sopeng. Ya jomblo demen-demen banget yang kayak gini nih. Kenapa hal kayak gini nih bisa dipercaya sama masyarakat? Karena ternyata sudah banyak kejadian yang terbukti berjodoh guys. Tapi bisa juga karena emang kebetulan aja. Karena kan biar gimana pun rezeki jodoh maut itu tuh sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke diri kita masing-masing. Guys, sudah tahu belum kalau ternyata lambang dari Kabupaten Sopeng itu adalah burung kakak tua, bukan kalong, yang sebenarnya jadi daya tarik Sopeng kan. Nah, kalian pasti heran kok bisa gitu kan. Nah, itu tuh ada sejarahnya guys. Jadi, konon pada zaman dahulu Kabupaten Sopeng ini sempat dilanda kemarau panjang dan itu menyebabkan gagalnya hasil pertanian. Akibatnya terjadi kelaparan hebat di Kabupaten Sopeng. Nah, melihat kondisi tersebut, para tetua adat akhirnya berkumpul dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Lalu ketika para tetua adat ini sedang berkumpul dan berdiskusi mencari solusi, tiba-tiba datanglah sang kakak tua yang membawa setangkai padi di paruhnya. Para tetua pun akhirnya kaget dan heran, kok bisa ada burung yang mendapatkan tangkai padi, sedangkan kondisinya kan sekarang lagi kemarau panjang. Akhirnya para tetua ini mengikuti burung kakak tua tersebut dan mereka melihat hamparan sawah yang sangat luas. Akhirnya selamatlah warga Sopeng dari bencana kelaparan. Itu tuh penjelasan singkat aja guys, tapi kalau kalian tahu versi yang lebih lengkapnya boleh deh kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, itulah kenapa burung kakak tua ini dianggap punya andil atau pengaruh penting untuk Kabupaten Sopeng. Dan aku juga pernah nanya nih guys sama orang-orang yang memang tinggal di Sopeng udah cukup lama. Aku nanya, burung kakak tua ini memang pernah ada di Sopeng atau gimana gitu kan. Nah, karena semenjak aku tinggal di sini, aku tuh udah nggak pernah nemuin lagi burung kakak tua guys. Terus orang tersebut bilang kalau sekarang tuh emang udah jarang atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi kakak tua. Ya selain karena sekarang kakak tua juga itu udah langka dan bahkan menjadi hewan yang dilindungi, jadi nggak sembarang orang bisa pelihara kakak tua guys. Nah, ini salah satu destinasi wisata paling populer di Sopeng guys. Dan biasanya kalau wisata alam itu menyimpan sejarah dan kisah mistis tersendiri kan. Sama halnya seperti permandian air panas Leja ini. Jadi dari sumber yang aku baca, dulunya itu permandian air panas Leja ini cuman sumber mata air panas biasa. Dan dipercayai sumber air panas ini juga berasal dari sebuah pohon yang berusia ratusan tahun. Serta diyakini juga air panasnya itu berkhasiat sebagai obat penyakit kulit guys. Selain itu juga masyarakat percaya itu dapat mendatangkan keberuntungan. Oleh karena itu banyak pengunjung yang bernazar di dekat sumber mata air tersebut, dan jika nazarnya itu sudah terpenuhi, dia tuh harus menyembelih hewan ayam atau kambing di tempat tersebut. Tapi karena sekarang sudah menjadi objek wisata, maka kegiatan tersebut sudah dilarang guys, dan digantikan dengan melepaskan hewan tersebut dengan begitu saja, atau menggantinya dengan meletakkan telur atau juga daging sapi atau daging kambing di dekat sumber mata air panas tersebut. Dan itu beneran matang loh guys, karena aku udah pernah nyoba. Selain itu, masyarakat juga percaya bahwa lokasi permandian air panas Leja ini dijaga oleh makhluk goib, sehingga pengunjung itu dilarang bertingkah terlalu berlebihan atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, karena diyakini akan mengalami kesurupan. Sebenarnya sih bukan di Leja aja guys, dimanapun kita berada, kita tuh juga harus bisa menjaga tingkah laku dan perkataan kita. Karena ini Indonesia guys, punya sejuta cerita dan juga budaya atau kepercayaan yang harus kita hormati. Oke, itu tadi guys sejarah singkatnya. Sekarang kita bahas tentang umumnya. Permandian air panas Leja ini terletak di sebelah utara kota Watan Sopeng, atau lebih tepatnya di Kecamatan Mario Riawa. Nah, kawasan permandian air panas Leja ini seluas 1.265 hektar dan juga merupakan kawasan hutan lindung. Kalau kalian on the way-nya dari kota Watan Sopeng, kalian tuh harus menempuh jarak sekitar 40 km atau sekitar 1 jam perjalanan lah guys. Nah, di sana ada apa aja? Jadi di sana itu tuh ada 3 kolam yang berukuran besar, 1 kolam berukuran sedang, dan juga 6 kolam berukuran kecil. Biasanya sih kolam-kolam ukuran kecil ini diperuntukkan untuk tamu-tamu VIP. Lalu permandian air panas Leja ini memiliki panorama alam yang sangat indah guys, karena itu tadi masih dalam kawasan hutan lindung. Terus pohon-pohon di sekitar kawasan air panas Leja itu juga masih sangat rindang,
sehingga suhu udara di sana itu masih sangat sejuk. Ya pokoknya kalau kalian ke sana kalian tuh bakalan betah banget guys, kayak nggak mau pulang gitu. Tapi dari tadi kayaknya aku belum kasih tahu ke kalian ya, seberapa panas sih air panas Leja ini. Nah, suhu air yang ada di kolam sendiri beragam guys. Cuman suhu terpanas itu bisa mencapai 60 derajat Celcius. Dan air panas ini juga langsung dari mata air, bukan dipanasin dulu di kompor buat kalian mandi. Nggak gitu konsepnya guys. Selain itu, Leja juga sudah menyediakan spot-spot foto yang kekinian banget guys. Untuk anak-anak muda yang pengen menu-menuhin beranda Instagramnya, dijamin tempat ini kece banget guys. Hal yang tidak kalah unik dari Kabupaten Sopeng ini guys adalah Gunung Kembar yang menjadi ikon kota Sopeng bernama Bulu Dua. Jadi Bulu Dua itu artinya dua gunung guys. Cuman kenapa dibilang Gunung Kembar? Karena mereka itu saling menyambung gitu loh guys. Dan gunung ini juga terletak di antara perbatasan Sopeng dengan Kabupaten Baru dan juga Kabupaten Bone. Selain itu juga gunung ini tuh menyimpan keindahan eksotis yang masih begitu alami guys. Nah, Bulu Dua ini memiliki ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, sehingga tempat ini tuh menjadi objek wisata bagi orang-orang yang suka melakukan pendakian. Kalau kalian sudah sampai di puncak gunung, kalian tuh nggak bakalan nyesel guys, karena hal yang bisa kalian dapatkan adalah melihat 3 kabupaten sekaligus dari puncak gunung tersebut, yaitu Kabupaten Sopeng, Kabupaten Baru, dan juga Kabupaten Bone. Makanya kalau kalian jalan-jalan ke Sopeng, jangan lupa untuk berkunjung ke lereng hijau dari tempat tersebut, karena kalian bisa lihat dengan jelas pesona dan eksotisnya Bulu Dua ini guys. Dan di lereng hijau itu juga guys, kalian tuh bisa mencoba permandian dengan air yang super dingin serta suguhan air terjun dari gunung tersebut. Aduh, ngebayangin aja kayaknya udah keren banget ya guys ya. Semoga lah COVID ini cepat berlalu biar kalian tuh bisa datang ke Sopeng guys. Guys, kalau kalian datang ke pusat Kabupaten Sopeng, mata kalian itu pasti akan tertuju ke satu bangunan unik dengan warna yang cukup mencolok dan terletak di atas bukit. Bangunan itu bernama Villa Juliana dan merupakan peninggalan bangsa kolonial Belanda. Nah, di balik keunikan arsitektur Eropa yang dicampurkan dengan budaya Bugis, bangunan itu menyimpan sejarah panjang yang membalut kota Kalong ini guys. Villa tersebut dibangun bangsa kolonial mulai dari tahun 1905, kemudian selesai setahun kemudian yaitu di tahun 1906. Pada saat itu bertepatan juga dengan kelahiran Putri Juliana guys, yaitu anak yang ditunggu-tunggu oleh Ratu Wilhelmina. Nah, saking cintanya kepada kerajaan dan menghormati kelahiran tersebut, nama villa ini pun diambil dari nama calon putri mahkota Belanda yaitu Putri Juliana. Asal-usul Villa Juliana ini dibangun yaitu dengan tujuan sebagai tempat peristirahatan para petinggi kerajaan Belanda zaman dulu guys, yang berkunjung ke Indonesia, tepatnya di Sulawesi. Nah, zaman dulu Raja Sopeng ini memiliki kesepakatan dengan bangsa kolonial ini, di mana bangsa kolonial boleh masuk ke Sopeng tetapi tidak mengganggu keamanan dan kedamaian warga Sopeng. Karena raja itu lebih memilih diplomasi secara damai, tanpa harus adanya pertumpahan darah guys. Hal inilah yang membuat bangsa kolonial ini berdamai dengan kerajaan Sopeng dan masyarakatnya, sehingga Belanda pun juga bisa membangun Villa Juliana di tengah kota Sopeng saat itu. Cuman ada yang sangat disayangkan guys, meskipun villa ini dijadikan simbol untuk menghormati kelahiran Putri Juliana, tapi sayangnya Putri Juliana ini tidak pernah datang untuk mengunjungi villa tersebut, karena ada alasan yang membuat sang putri ini membatalkan kedatangannya ke Sulawesi. Sehingga banyak nih yang mengatakan guys, kalau villa ini tuh seolah merindukan kedatangan pemiliknya, yaitu Putri Juliana. Selain itu, ada juga nih cerita yang berkembang di masyarakat guys. Ya, cuman ini kayak sekedar pelengkap cerita aja lah tentang Villa Juliana ini. Jadi, villa ini ada sedikit cerita mistis dan horor yang sebenarnya hal biasa sih guys. Karena bukan hanya Villa Juliana aja, tapi semua peninggalan-peninggalan zaman dulu itu pasti ada hal-hal kayak gitunya lah. Nah, menurut pengakuan dari masyarakat yang pernah datang ke villa tersebut, mereka tuh kerap kali mendengarkan suara-suara aneh atau suara-suara tertawa yang ramai. Bahkan mereka juga pernah melihat penampakan dari none-none Belanda, guys. Cuman apapun itu guys, kita kembalikan aja ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta ini dan seisinya. Karena kita kayaknya nggak perlu ambil pusing dengan hal-hal yang kayak gini-gini lah guys.
Tapi terlepas dari cerita seram tadi, pemerintah itu sudah mengalihfungsikan villa tersebut menjadi museum tempat menyimpan barang-barang peninggalan atau sejarah-sejarah zaman dulu guys, dan mengganti namanya menjadi Museum Latem Mamala. Ada satu lagi nih guys, keunikan yang ada di Kabupaten Sopeng, yaitu Gua Codong. Jadi Gua Codong ini merupakan sebuah fenomena alam yang terbentuk dari bebatuan gamping kars yang berjuta tahun lalu. Nah, pada zaman dahulu gua ini tuh sering dijadikan tempat berlindung oleh manusia-manusia purba. Dan bisa dibilang juga Gua Codong ini merupakan sebuah rumah untuk menghindari binatang buas dan juga cuaca buruk di masa lampau dulu. Karena bisa dibilang gitu, jadi memang sudah pernah ditemukan bukti seperti tengkorak dan juga fosil-fosil manusia dari spesies etnis Bugis dalam gua tersebut guys. Cuman aku nih belum mendapatkan lebih banyak cerita atau sejarah dari gua ini. Tapi buat kalian yang pengen merasakan sensasi kehidupan alam melalui gua ini, kalian bisa nih datang ke Desa Cita, Kecamatan Lili Riaja guys. Nah itu tadi guys 7 keunikan yang ada di Kabupaten Sopeng. Sebenarnya sih itu belum seberapa karena masih banyak banget lagi keunikan yang ada di Kabupaten Sopeng ini guys. Seperti rumah adat Sao Mario yang punya 100 tiang rumah, juga ada puncak Gunung Sewo, ada air terjun Datae, ada juga air terjun Minawoe, terus juga ada sumber mata air yang rasanya asin, terus ada juga pemandian alam Cipta, Desa Matabulu yang dipenuhi dengan bukit-bukit cantik, dan juga ada puncak Bicuing. Tapi kalau aku mau bahas semuanya guys, bakalan panjang banget nih video ini. Makanya aku tuh cuma pilih yang menurutku paling terunik dan punya cerita atau sejarah tersendiri, yang mungkin kalian nggak bakalan bisa temuin di daerah-daerah lain. Atau kalau memang ada orang asli Sopeng di sini yang lebih tahu banyak tentang Sopeng, bisa nih tulis di kolom komentar biar kita bisa saling berbagi. Nah, kalau kalian tanya, emang udah pernah ke sana semua tempat yang disebutin tadi? Belum semua sih guys. Aku cuma pernah ke Taman Kalong yang jadi tempat kalong-kalong ngumpul tadi. Terus juga aku udah pernah ke pemandian air panas Leja. Terus kalau Villa Juliana kayak sekedar lewat aja guys. Tapi aku berani jamin kalau tempat itu cantik banget, apalagi buat spot-spot foto anak-anak muda sekarang. Dan sisanya ya belum pernah guys. Makan udah kapang tilka kasih joko-joko mite Sopeng sapo. Bicara. Oke guys, itu tadi keunikan yang ada di Kabupaten Sopeng. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan komentar kalau memang kalian punya saran atau masukan bagusnya bahas tentang daerah mana lagi. Dan juga jangan lupa untuk share video ini biar banyak teman-teman kalian yang tahu tentang Kabupaten Sopeng. Oh iya, follow juga Instagram aku hafsari95_ biar kita tuh bisa temenan dan saling sharing guys. Oke, see you in next video and bye guys.